Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan ini saya akan sedikit memberikan materi tentang dasar hukum dan peraturan keselamatan pertambangan. Mungkin satu tema yang cukup berat bagi kita yang dibilang orang lapangan untuk mempelajari tentang hukum ataupun peraturan yang ada, tapi apa yang akan diberikan ini tidak terlepas dari apa yang kita kerjakan. Mungkin bapak-bapak tahu bahwasanya kita sebagai pekerja tambang yang perlu tahu atau perlu yang pertama kali kita pelajari ketika baru masuk adalah prosedur biasanya. Nah, prosedur kerja itu merupakan salah satu turunan atau penerjemahan dari aturan atau perundangan yang akan kita bahas. Jadi tidak terlalu banyak yang akan kita bahas di sini, hanya kulit-kulitnya aja sebagai pengetahuan, karena dalam pelaksanaannya bapak-bapak sudah melaksanakan prosedur kerja yang ada di masing-masing bagian. Yang pertama, namanya dasar hukum atau peraturan pasti tidak terlepas dari hierarki peraturan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana itu adalah undang-undang dasar kita. Semua peraturan yang ada di Indonesia ini menganut atau berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemerintah menurunkan dari Undang-Undang Dasar 45 ke dalam undang-undang. Di bidang pertambangan sendiri, kita mengenal ada 3 pokok undang-undang yang menaungi bidang pertambangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu adalah undang-undang terkait ketenagakerjaan, atau bisa dibilang itu undang-undang oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu berisi tentang kewajiban-kewajiban seorang usaha harus memberikan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerjanya. Kemudian penunjukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang K3, keselamatan kesehatan kerja. Kemudian juga ada hak dan kewajiban di situ bagi seorang tamu atau seorang pekerja. Kemudian juga ada anjuran untuk pemakaian atau kewajiban pemakaian dan pemanfaatan sumber produksi secara aman dan efisien. Itu nomor 1 tahun 70 tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, ini lebih dikhususkan kepada para pekerja. Jadi di situ dijelaskan, diatur juga tentang apa sih hak-hak seorang pekerja, apa kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Di dalamnya mengatur tentang jam kerja, kemudian hal-hal yang harus disediakan seperti seragam, APD, kemudian bagaimana cara ketika resign, kemudian jika ada hal yang permasalahan terkait industrial, semua diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, ini biasanya juga kalau di perusahaan salah satunya penerapannya ini Undang-Undang Nomor 13 2003 ini adanya perjanjian kerja biasanya, atau aturan-aturan terkait ketenagakerjaan. Nah, kemudian undang-undang yang ketiga itu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Ini tentang pengusahaan mineral dan batubara. Ini undang-undangnya orang SDM, Energi Kementerian SDM. Jadi kalau diulas lagi, nomor 170 itu tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu tentang pekerja, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini undang-undangnya kita sendiri, yaitu SDM. Nah, hierarkinya setelah undang-undang turun, kemudian akan diterapkan atau dijabarkan lagi oleh pemerintah menjadi PP, peraturan pemerintah. Di Undang-Undang Nomor 170 turunannya adalah PP Nomor 19 tahun 73.
Nah, ini kenapa keluar PP sebenarnya karena kita bekerja di pertambangan dan pertambangan ini sifatnya khusus. Di situ ada alat berat, kemudian kegiatannya juga khusus, butuh orang banyak. Makanya dari Dinas Tenaga Kerja meminta kepada SDM melakukan kerjasama tentang pengelolaan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Maka keluarlah PP nomor 19 tahun 73. Kemudian turunan dari undang-undang yang kedua tadi nomor 13 tahun 2003 itu ada PP nomor 50 tahun 2012. Nah, di situ lebih detail lagi tentang penerapan aturan-aturan ketenagakerjaan, yaitu salah satunya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau SMK 3. Nah, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dari SDM itu mengeluarkan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 itu tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha mineral dan batu bara. Turunan dari PP atau hierarkinya setelah undang-undang ke PP, turunannya lagi ada namanya Permen, Peraturan Menteri. Jadi kalau PP itu presiden, Permen ini menteri yang mengeluarkan. Akan lebih detail lagi. Nah, untuk Permen untuk PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dan PP nomor 50 tahun 2010 tentang pembinaan pengawasan minerba. Dulu masing-masing PP ini ada turunannya masing-masing. Contohnya seperti penerapan SMK 3 PP itu ada Kepmen 55. Nah, kemudian juga ada tentang Permen turunannya PP 55 juga Permen tentang reklamasi. Nah, tapi dari kedua PP ini saat ini pemerintah sudah menggabungkan ke dalam satu permen yang baru, yaitu namanya Permen ESDM nomor 26 tahun 2018. Nah, ini keluar tahun 2018, mengakomodir dari dua PP yang menaungi kita, PP nomor 50 2012 dan PP nomor 55 tahun 2010. Nah, Permen 26 2018 ini tentang pelaksanaan kaidah penambangan yang baik atau pelaksanaan good mining practice. Nah, permen ini yang sering digaung-gaungkan. Nah, inilah sumber dari perundangan atau permen secara teknis yang kita terapkan. PPSDM ini turun lagi, PPSDM nomor 26 2018 diturunkan lagi ke dalam Kepmen, keputusan menteri. Jadi kalau permen itu isinya biasanya kewajiban dan sanksi. Nah, kalau Kepmen itu isinya adalah norma, pedoman, standar, dan kriteria. Jadi Kepmen ini lebih menjadi acuan pedoman kita dalam bekerja. Kalau Permen itu lebih ke kewajiban, kemudian sanksinya kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, di dalam Kepmen turunan dari Permen tadi SDM 26 itu ada namanya Kepmen 1827. 1827 ini tahun 2018 yang menggantikan juga beberapa Kepmen tentang pertambangan seperti Kepmen 55 yang dicabut, kemudian beberapa permen tentang reklamasi, permen tentang pelaporan, itu semuanya dicabut menjadi Kepmen baru SDM 1827. Di dalam Kepmen 1827 ada 8 aspek yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah tahu semuanya, mulai dari tentang personal, bagaimana mengangkat seorang kepala teknik, wakil kepala teknik, kemudian penanggung jawab lingkungan, dan lain-lain. Kemudian ada masalah teknis, masalah K3, masalah sistem manajemen keselamatan pertambangan, reklamasi, izin usaha jasa, kemudian standarisasi. Nah, Kepmen ini turun lagi ke dalam aturan namanya Kepdirjen. Jadi lebih detail lagi. Kepdirjen yang turunan dari Kepmen 1827 itu ada 3, yaitu Kepdirjen Minerba 308. Ini terkait tentang bagaimana mengangkat tadi personal, ada KTT, wakil KTT, kemudian juga
KTT bawah tanah dan lain-lain lah. Kemudian kalau 309 turunan keduanya itu tentang bagaimana mengelola bahan peledak, bagaimana membangun gudang handak, kemudian juga bagaimana mengelola dan membangun BBC. Itu detailnya ada di situ. Nah, kemudian turunan yang ketiga yang keluar di 2019 ada Kapdirjen 185. Nah, itu tentang keselamatan pertambangan dan juga sistem manajemen keselamatan pertambangan. Di dalamnya detail bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana auditnya, semua ada di situ. Nah, itulah tadi beberapa perundangan yang menaungi kita sebagai pekerja tambang. Jadi kalau saya ulas singkatnya, dari undang-undang turun ke dari Undang-Undang 1945 turun ke undang-undang, ada 3 undang-undang yang menaungi kita. Nomor 1 tahun 70, nomor 13 tahun 2003, dan nomor 4 tahun 2009. Nah, kemudian dari undang-undang turun lagi ke PP, peraturan pemerintah. PP nomor 19 tahun 73, kemudian PP nomor 50 2012 dan PP 55 tahun 2010. Nah, semua PP dirangkum oleh SDM sebagai acuan, keluarlah Permen SDM nomor 26 2018. Kemudian dari Permen turun lagi menjadi Kepmen SDM 1827. Itu terkait pedoman kaidah penambangan yang baik, jadi sudah teknis. Dari Kepmen turun lagi ke Kapdirjen, ada 3 Kapdirjen, 308, 309 tahun 2018 dan satu lagi 185 tahun 2019. Secara detail isinya apa silahkan dibaca ke masing-masing aturan tersebut. Tapi dari kesemuanya itu pasti kita sudah menurunkan lagi ke dalam prosedur kerja atau SOP atau CSA di masing-masing kegiatan kerja kita. Jadi sebagai penambah wawasan saja tadi atas perundangan yang ada. Dan satu lagi tinggalan ini bagi perusahaan yang menerapkan tentang peledakan, kita punya satu juga aturan yang menaungi kita dari kepolisian, yaitu Perkapolri tahun 17 Perkapolri nomor 17 tahun 2017. Itu tentang penyimpanan, kemudian tentang penggunaan dan pengawasan bahan peledak komersil. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.